Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzula dan bersama rekan saya yang bernama Luluil Kamila, saya akan menjelaskan tentang manusia dalam disequilibrium alam. Kritik atas ekofenomenologi Saras Dewi, dosen pengampu Dr. Muhammad Yasir MUD, disusun oleh Luluil Kamila dan Nuzula. Pendahuluan. Saras Dewi dalam buku Ekofenomenologi mengurai disequilibrium relasi manusia dengan alam 2015 berpendapatan bahwa perlu adanya suatu rekonstruksi ontologi untuk mengetahui dasar-dasar dari problem ekologis yang ada saat ini, bahwa manusia telah memisahkan diri dari alam. Dalam bukunya, saya memproblematisasi beberapa hal dari proyek ekofenomenologi Dewi. Yang pertama, penggunaan term manusia abstrak membuat analisis Dewi ambai mengenai perbedaan-perbedaan ontologi yang ada di dunia. Yang kedua, konsep alamnya dibawa Dewi tidak valid karena ekolibrium itu sendiri tidak pernah ada di bumi. Yang ketiga, konsep disequilibrium juga tidak relevan dalam menghadapi problem aktual saat ini, yakni ompos antroposes epos ini menandai perubahan kondisi bumi secara fundamental. Maka problemnya bukanlah bagaimana mengembalikan equilibrium yang pernah ada, melainkan menghadapi perubahan tersebut. Manusia Dewi dengan analisisnya, manusia adalah sejarah peradaban orang-orang Eropa, dan ada 4 pola analoginya. Yang pertama, ananisme yang melihat segala entitas yang ada mempunyai interioritas yang sama meski tumbuhannya berbeda. Yang kedua, naturalisme yang berpandangan bahwa hanya manusia yang mempunyai interioritas khusus dan berbeda dari yang lain, namun terhubung dengan non-manusia melalui materialitasnya. Yang ketiga, tetonisme memandang bahwa manusia dan non-manusia memiliki kesamaan fisik dan moral yang didapatkan dari prototipe tertentu. Yang keempat, analogisme yang melihat segala entitas di dunia yang berbeda-beda, maka dari itu diperlukan sesuatu penyertaan di antara mereka. Alam adalah enigma bagi manusia. Konsepnya berusaha didekati dari berbagai pendekatan, misalnya alam sebagai objek sains, latar belakang manusia, atau sumber kehidupan. Manusia terpesona oleh alam, tetapi ia juga menyerang alam dalam investigasi ini. Alam diselidiki secara ontologi equilibrium. Manusia dengan alam menimbulkan keadaan disequilibrium. Dari kalimat ini dapat dipahami bahwa disequilibrium terjadi karena ada keterpisahan alam dan manusia. Namun, saya akan mengklaim bahwa konsep disequilibrium itu sendiri mula-mulanya sudah mengandaikan keterpisahan itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Di sini saya masih berpegangan pada argumen Williams. Ia mengatakan bahwa selama banyak milenial manusia telah mengintervensi, mencoba menguasai dari awal masa pertanian dan domestifikasi hewan. Manusia secara sadar melakukan hal tersebut untuk mengatakan bahwa manusia mengintervensi proses alam. Natural berarti mengasumsi bahwa manusia tidak mungkin melakukan hal itu atau memutuskan untuk tidak melakukan itu. Alam harus diasumsi terpisah dari manusia. Sebelum bahasan mengenai intervensi atau perintah diajukan. Penutup. Tidak semua manusia memiliki pandangan ontologi yang didualistik seperti tradisi pemikiran barat. Penggunaan term manusia secara abstrak oleh Dewi membuat analisisnya universalis dan mengabaikan keragaman realitas manusia. Konsep alam yang dibawa oleh Dewi mengasumsikan sifat stabil atau equilibrium. Saya telah menunjukkan bahwa equilibrium itu problematis.
sebab tidak pernah ada kondisi yang stabil itu. Konseksuasinya, konsep kondisi diskualibrium yang diadakan sebagai masalah justru tidak logis. Supaya konsep diskualibrium itu logis, sebab bagi Dewi, keterpisahan itu yang menyebabkan diskualibrium. Ia mesti sudah mengadakan keterpisahan manusia dan alam, yang berarti membuat diagnosis Dewi keliru. Terakhir, konsep diskualibrium itu sendiri tidak relevan dalam menanggapi isu terkini, yakni antroposen. Sebab apa yang dihadapi saat ini ia berubah fundamental yang tengah terjadi di bumi, atau yang disebut sebagai latour, sebagai mutasi dan bukan bagaimana mengembalikan equilibrium yang terganggu. Dari eksplorasi ini, saya hendak menekankan bahwa diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan proyek filosofis yang berhubungan dengan isu ekologis atau lingkungan. Penggunaan termen-termen tertentu perlu diperhatikan dengan seksama, sebagai tiap termen punya asumsi filosofis dan juga muatan historik, politis, sosial, dan etis.